Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kami dari kelas 2F Teknik Informatika akan membahas mengenai perbedaan fungsi governance dan manajemen dalam COVID-5. Jadi, COVID-5 adalah kerangka kerja atau framework yang digunakan untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi. COVID membantu organisasi untuk memastikan bahwa TI mendukung tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Nah, COVID-5 ada dua fungsi penting yang harus kita pahami, yaitu governance dan manajemen. Manajemen itu adalah bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan TI. Jadi, kalau governance bilang kita harus kerja apa, manajemen yang nyiapin rute, nyetik, dan mengecek bensin sepanjang perjalanannya. Selanjutnya, penjelasan akan disampaikan oleh teman saya, Tiara Ayuliansyah. Baik, terima kasih Yuri. Saya akan menjelaskan tentang fungsi governance dalam COVID-5. Governance dalam COVID-5 adalah proses yang dilakukan oleh governing body. Biasanya seperti Dewan Direksi, tujuan utama dari governance adalah untuk menentukan arah tujuan dan kebijakan strategis organisasi. Governance bertugas yang pertama mengevaluasi kebutuhan pemangku kepentingan, kedua mengarahkan melalui kebijakan dan strategi, ketiga memantau kinerja dan kepatuhan terhadap tujuan proses governance di COVID-5. Hanya ada satu domain, yaitu EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Jadi intinya governance itu fokus pada apa yang harus dilakukan organisasi dan memastikan arah kebijakan yang benar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen dalam COVID-5. Berbeda dengan governance yang bersifat strategis, manajemen berfokus pada pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sehari-hari di bidang teknologi informasi. Tugas manajemen yang pertama ada merencanakan dan mengatur, kedua mengimplementasikan solusi TI, ketiga memberikan layanan dan dukungan, keempat memantau dan mengevaluasi aktivitas TI manajemen dijalankan oleh manajer dan staf teknis. Jadi kalau governance itu menetapkan tujuan, manajemen yang memastikan bagaimana caranya mencapai tujuan itu. Nah, untuk memperjelas, saya akan memberikan contoh kasus. Misalnya, sebuah perusahaan ingin meningkatkan keamanan data pelanggan. Pihak governance akan menentukan kebijakan seperti kita harus patuh terhadap standar keamanan pada internasional seperti ISO 27001. Lalu, pihak manajemen akan menjalankan strategi seperti mengimplementasikan dan memberikan pelatihan keamanan data untuk karyawan. Jadi, di sini jelas, governance itu menentukan apa yang harus dilakukan, sedangkan manajemen menentukan bagaimana cara melakukannya. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih teman-teman. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa governance bersifat strategis, menetapkan arah, dan dilakukan oleh governing body. Terus manajemen bersifat operasional, bertugas menjalankan dan mengelola aktivitas TI sehari-hari. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Governance memberikan arah, sedangkan manajemen menjalankan arah tersebut. Dengan pemisahan peran ini, organisasi dapat mengelola TI dengan lebih terstruktur dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.